Halo semua, apa kabar? Welcome back to Utusan Hindia, di mana kamu bisa menemukan materi-materi sejarah melalui podcast sejarah Utusan Hindia. Bersama saya masih Lul Horudin. Hari ini teman-teman jumpa lagi, mudah-mudahan dengan kondisi yang sehat walafiat, tetap di rumah aja dan ikuti arahan-arahan dari pemerintah seperti kalau keluar rumah pakai masker, kemudian cuci tangan setiap saat dan menjaga imunitas atau berjemur setiap pukul 10 dan sebagainya, karena lambat laun negara kita memang sudah tidak disangsikan lagi terkena dampak virus corona yang semakin parah. Mudah-mudahan berdoa yang paling baik demi keselamatan kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita kiranya akan membahas lanjutan dari materi minggu lalu atau materi tempo lalu, yakni nasionalisme bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kalau kemarin teman-teman kan udah mendengarkan, atau episode-episode kemarin udah mendengarkan mengenai nasionalisme Turki dan nasionalisme India. Nah, hari ini khusus spesial kita akan membahas mengenai nasionalisme negara yang mula-mula memerdekakan diri dari penjajah, yakni di kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina, atau bahasa Inggrisnya Philippines. Langsung saja kita bahas. Oke. Buat teman-teman yang belum atau baru bergabung dengan podcast Utusan Hindia, boleh kiranya klik ikuti. Kalau sudah diklik, terima kasih. Baik, kita akan bahas satu-satu apa-apa saja, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan negara Filipina itu bisa mengalami gejolak perjuangan kemerdekaan Filipina. Nah, apa-apa saja faktornya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai letak geografis dari Filipina terlebih dahulu. Filipina kita tahu adalah negara kepulauan, sama seperti kita Indonesia, di mana negara itu terdiri dari gugusan atau untayan-untayan pulau-pulau yang tersebar. Nah, itu istilahnya secara geografis umum lah ya kita ketahui. Nah, di sebelah utara Filipina terdapat Laut Filipina, sebelah timur Filipina ada Samudra Pasifik langsung, di sebelah barat ada Laut Cina Selatan, di sebelah selatan ada Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Nah, jadi Filipina termasuk dalam wilayah Asia Tenggara. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sejarahnya. Benar. Kalau teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama, ada suatu keunikan karena Filipina adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang pertama kali memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan. Nah, siapa itu penjajah Filipina? Bagaimana sepak terjangnya? Kita bahas pertama. Kebangkitan nasionalisme Filipina ini termasuk yang tumbuh lebih awal, tadi sudah dikatakan ya. Nah, sekarang masuk latar belakang nih. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sistem pemerintahan kolonial yang melaksanakan dua model kekuasaan. Lantas siapa yang menjajah Filipina? Jawabannya adalah, yang pertama adalah Spanyol. Ada dua latar belakang kenapa nasionalisme Filipina itu muncul. Yang pertama adalah pemerintahan sipil di Filipina itu dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Spanyol. Kita tahu Spanyol membawa semangat imperialisme kuno, yakni gospel dan glory. Tapi lebih cenderung ke gospel ya. Kalau Belanda kan gold, kalau Inggris kan glory. Nah, kalau Spanyol dan Portugis itu cenderung ke arah gospel atau penyebaran agama Nasrani. Yang kedua, pemerintahan agama dipimpin oleh uskup dan bertanggung jawab langsung kepada paus di Roma. Nah, karena kan orang Spanyol yang memang kiblatnya di Roma alias Katolik. Jadi kesimpulannya di Filipina ini zaman penjajahan Spanyol terdapat dua jenis pemerintahan, yakni pemerintahan sipil dipimpin oleh gubernur jenderal. Yang kedua adalah pemerintahan agama dipimpin oleh seorang uskup.
Oke. Nah, ya hal yang selanjutnya adalah keunikan dari pemerintahan agama di Filipina zaman Spanyol. Peran pemerintahan agama sangat membantu rakyat Filipina dalam menumbuhkan kesadaran sebagai bangsa. Karena sistem pemerintahan itu berfungsi untuk mendidik rakyat sebagai misionaris dalam penyebaran agama Katolik di Filipina. Jadi modelnya kayak sekolah-sekolah di situ. Nah, penjajahan Spanyol di Filipina ini berlangsung selama kurang lebih 377 tahun. Lumayan lama ya, 3,5 abad. Dan merupakan era kristenisasi di Filipina. Jadi, memang tadi itu kembalinya ke gospel. Hampir semua pulau di Filipina, kecuali Pulau Mindanao itu pulau yang paling selatan, itu dikristenkan. Kenapa kok Mindanao enggak? Karena Mindanao dan daerah kepulauan bagian selatan Filipina itu sangat kental dan berusaha keras mempertahankan ideologi Islamnya. Ini kaitannya dengan Islamisasi dari Kesultanan Tidore dan Ternate di Maluku Utara, tetangganya sendiri. Karena memang sejalan dengan sejarah, di abad ke-15-16, pulau selatan Filipina dikuasai oleh dua kesultanan dari Maluku tersebut. Jadi nggak heran kalau di sana ideologi Islamnya kuat. Nah, adapun muncul nasionalisme Filipina disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kekangan gereja Katolik Roma. Jadi meskipun Katolik, mereka nggak mau diatur oleh Roma atau paus dari Roma. Yang kedua, keinginan untuk penghapusan sistem sewa tanah yang dilakukan oleh biara-biara. Nah, ini agak sedikit mengerikan. Karena apa? Zaman itu yang menguasai tanah bukan petani, melainkan biarawan yang terkumpul dalam sebuah biara. Nah, mereka itulah yang menguasai tanah zaman dulu. Jadi kalau petani mau menggarap tanahnya, harus dapat izin atau seizin dari para biara itu. Ini sangat memberatkan rakyat zaman itu. Yang ketiga, adanya tuntutan menyatakan pendapat. Karena kita tahu sendiri ketika zaman kolonial, rakyat kebanyakan tidak boleh menuntut pendapat. Yang keempat, ini sama seperti nasionalisme bangsa-bangsa lain, yakni munculnya golongan terpelajar. Karena memang penting sekali. 5. Masuknya paham demokrasi, nasionalisme di kalangan kaum terpelajar dan rakyat Filipina. Jadi pengaruhnya dua ini, yakni munculnya kaum terpelajar dan masuknya paham-paham baru seperti demokrasi, liberalisme, dan nasionalisme ini memang penting sekali. Oke, itu tadi ada 5 latar belakang munculnya nasionalisme Filipina. Kemudian ada satu pengaruh unik. Kenapa kok muncul nasionalisme di Filipina adalah pengaruh revolusi kemerdekaan di Amerika Latin yang menentang imperialisme Spanyol. Jadi maksudnya gini, Filipina dijajah Spanyol dan negara-negara Amerika Latin di benua Amerika itu juga dijajah Spanyol, ambil kebanyakan. Nah, karena di Amerika Latin sudah berhasil menggulingkan kekuasaan penjajahan Spanyol, nah itu menjadi pemantik bagi rakyat Filipina untuk tercetus nasionalisme dan keinginan merdeka dari Spanyol. Negara Amerika Latin bisa, kenapa kita nggak bisa? Wong sama-sama dijajah Spanyol. Gitu kiranya. Di antaranya yang perang Amerika Latin itu diantaranya adalah perang kemerdekaan Meksiko, kemerdekaan Amerika Tengah, dan Amerika Selatan terhadap Spanyol. Lalu permulaan gerakan nasionalisme Filipina ini dapat dilihat dari pendirian organisasi-organisasi perjuangan. Nah, penasaran kan? Di antaranya adalah yang pertama kali muncul tahun 1880, muncul gerakan yang bernama Kompanerisme, yang artinya persahabatan. Kompanerisme ini merupakan gerakan nasional yang pertama di Filipina yang bertujuan untuk mengusahakan pendidikan yang patriotis, yang cinta tanah air, yang menitik beratkan rasa kebangsaan sebagai bangsa Filipina. Ini kompanerisme. Yang kedua, kemudian muncul tokoh yang sangat-sangat cerdas yang berpengaruh kuat waktu itu di pergerakan Filipina bernama Jose Rizal.
Nah, di tahun 1892, Jose Rizal ini dan beberapa tokoh lainnya mendirikan yang namanya Liga Filipina. Nah, Liga Filipina seperti majelis yang bertugas untuk mengkritik atau kumpulan-kumpulan orang yang bertugas untuk mengkritik penjajahan Spanyol atas Filipina. Kritikannya keras-keras, kritikan tajam-tajam, sehingga sosok Jose Rizal ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam gerakan nasionalisme di Filipina. Oke. Jose Rizal ini merupakan, atau kita bisa katakan dia adalah pelopor kemerdekaan dan perlawanan nasional Filipina. Ia adalah seorang dokter, ahli sastra, dan dia juga telah mengunjungi Spanyol, Perancis, Jerman, dan Inggris. Jadi pengetahuan luar biasa. Dan yang paling umum sejarah Filipina orang-orang Filipina ketahui adalah Jose Rizal ini menulis buku sangat terkenal sekali dan menggambarkan pemerintah kolonial Spanyol waktu itu di Filipina. Judul bukunya adalah Noli Metangere. Gak susah ya, Noli Metangere. Artinya adalah jangan menyinggung saya. Isi buku ini sangat mengkritik pedas dan keras penguasa gereja dan pemerintahan kolonial. Nah, jadi dua-duanya diserang, pemerintahan agama maupun pemerintahan sipil Spanyol di Filipina. Kemudian yang ketiga adalah organisasi Katipunan. Organisasi ini didirikan tahun 1893 oleh Andreas Bonifacio. Nah, ini gerakan murni nasionalis untuk melawan Spanyol secara politik. Setelah itu diganti oleh rekannya bernama Emilio Aguinaldo. Nah, pergerakan kebangsaan di Filipina ini meletus dalam bentuk pemberontakan Katipunan. Jadi Katipunan yang dipimpin Jose Rizal, Emilio Aguinaldo, kemudian ada Andreas Bonifacio, ini melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Spanyol dari mulai 1894 sampai 1896, dan puncaknya memang mereka gagal, dan 1896 pemberontakan pimpinan Jose Rizal ini berhasil digagalkan. Akibatnya adalah Jose Rizal ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tanggal 30 Desember 1896. Tapi kematian Jose Rizal ini malah menimbulkan kemarahan rakyat Filipina untuk semakin kuat mengusir Spanyol. Ini jadi istilahnya dia adalah seorang martir ya. Ini terbukti sejak atau pasca kematian Jose Rizal, pemberontakan rakyat Katipunan ini melawan jajah Spanyol diteruskan oleh Emilio Aguinaldo dan meluas sampai beberapa pulau-pulau penting di Filipina. Nah, Emilio Aguinaldo akhirnya apa? Dia berhasil memerdekakan atau membacakan proklamasinya Filipina tanggal 12 Juni 1898. Hal ini aneh. Kenapa? Karena waktu itu Spanyol melakukan perjanjian dengan Amerika Serikat. Perjanjian itu buah dari pertikaian antara Amerika dengan Spanyol, dan berakhir adalah perjanjian di mana Spanyol menyerahkan kedaulatan atau wilayah Filipina kepada Amerika Serikat. Nah, kesempatan itulah yang tidak disia-siakan oleh Emilio Aguinaldo di tanggal 12 Juni 1898 untuk memerdekakan atau memproklamasikan kemerdekaan Filipina. Namun pada kenyataannya nih, penjajahan Spanyol ternyata dilanjutkan oleh Amerika Serikat. Jadi ceritanya gini nih, bersama dengan Amerika sesungguhnya itu Filipina berjuang melawan Spanyol. Jadi awalnya Amerika itu sekutu, kemudian Filipina dan Amerika ini menggembur tentara kolonial Spanyol. Spanyol mundur, maka Filipina jatuh. Tinggal ibu kota Manila yang belum jatuh, tapi pada akhirnya tanggal 13 Agustus 1898 Manila jatuh ke tangan Filipina dan Amerika. Nah, kemudian mereka kan perjanjian tuh, namanya perjanjian Paris. Perjanjian perdamaian Paris tanggal 10 Desember 1898, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat dengan menerima uang sebanyak 20 juta US dollar. Itu nggak sedikit, itu banyak sekali, bukan sedikit ya.
Akhirnya penjajah Spanyol pergi dari Filipina, namun seperti masuk ke kandang macan, masuk lagi keluar ke kandang buaya. Artinya apa? Filipina lepas dari penjajahan Spanyol, tetapi jatuh ke tangan Amerika yang lebih kuat dan lebih besar. Untuk itu Amerika tidak mengakui kemerdekaan Filipina yang diproklamasikan Emilio Aguinaldo tadi 12 Juni 1898. Ya, tambah ruwet lagi ya. Tetapi Emilio Aguinaldo ini tetap memegang teguh kemerdekaan Filipina meskipun Amerika nggak ngakui. Di tahun itu juga, 1898, undang-undang dibentuk, undang-undang dasarnya, dan Emilio Aguinaldo resmi menjadi presiden pertama Filipina. Akhirnya apa? Perjuangan melawan Amerika pun dimulai. 2 tahun lamanya Emilio dan rakyat Filipina melawan Amerika nih, namun belum berhasil. Nah, di tahun 1901, Amerika dengan cara tipu muslihat tipu dayanya berhasil menangkap Emilio Aguinaldo. Namun, meskipun pemimpinnya ditangkap, gerilyawan-gerilyawan lainnya terus meneruskan perjuangan sampai tahun 1902. Nah, di tahun 1919 ini, delegasi Filipina di bawah Manuel Quezon pergi ke Amerika untuk menuntut kemerdekaan penuh atas Filipina. Jadi, memakai strategi non-kooperasi dan berunding. Kemudian Amerika menjawab keinginan Filipina itu dengan mengirimkan ada yang istilahnya The Woodford Mission tahun 1922. Isinya adalah Filipina belum mampu untuk merdeka. Itu kejam sekali ya, diucapkan oleh Amerika, dikatain Filipina itu belum mampu untuk merdeka. Akhirnya apa? Bangsa Filipina menolak The Woodford Mission tersebut. Kemudian bentuk protes kembali dilakukan oleh Senat Filipina dengan cara meletakkan jabatannya dan menuntut kemerdekaan penuh. Nah, ini biar lebih umum, masa kekuasaan Amerika di Filipina ini berlangsung tahun 1898 sampai tahun 1946. Ada 3 periode. Periode pertama tahun 1898 sampai 1942. Nah, di sini pasca perdamaian Paris dengan Spanyol itu. Periode kedua adalah 1942 sampai 45. Ini zaman di mana Amerika di Filipina kalah telak melawan pendudukan Jepang. Dan akhirnya di kurun waktu 3 tahun itu Filipina dikuasai oleh militer Jepang. Dan periode terakhir adalah periode ketiga, 1 tahun saja, yakni 45 sampai 46. Di tanggal 4 Juli 46, Amerika pada akhirnya menepati janjinya memberikan kemerdekaan Filipina. Ini kemerdekaan penuh dengan Manuel Quezon sebagai presiden kedua menggantikan Emilio Aguinaldo. Namun di awal kemerdekaan tersebut, bangsa Filipina hanya diberikan kemerdekaan dalam bidang sosial politik saja sebagai wujud pengaruh Amerika. Sedangkan bidang ekonomi masih dikuasai Amerika aja. Nah, ada kesimpulan unik, yakni kesimpulan mengenai tokoh-tokoh pergerakan nasional Filipina itu meskipun beda latar belakang, meskipun beda bentuk perjuangan, namun mereka istilahnya sama, satu tujuan, dengan istilah tujuan utamanya adalah merdeka penuh dari segala wujud penjajahan dari bangsa manapun. Kita kenal tadi ada Jose Rizal, kemudian Emilio Aguinaldo, kemudian adalah Manuel Quezon, dan lain sebagainya. Oke? Mungkin itu secara singkat dari gerakan nasionalisme Filipina yang menuntut kemerdekaannya, untuk kemudian bisa dipahami, untuk bisa kemudian dicermati, dan kemudian bisa memahami seluk-beluk, latar belakang, dan gerakan nasionalisme wujudnya seperti apa dari negara Filipina. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pendengar semuanya pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dengan sangat baik. Sampai jumpa di Utusan Hindia episode podcast berikutnya. Ciao, dadah.